Ya, saya pikir itu hak yang dimungkinkan ya, yang diberikan oleh pihak kejaksaan kepada tersangka. Memang mengecewakan kita tentunya sebagai pendukung Pak Jokowi, tapi memang dari pagi mereka tuh sudah mengajukan surat penangguhan penahanan. Nah, apakah mekanisme penangguhan penahanan itu karena ada jaminan tokoh? Saya nggak tahu. Cuman saya pikir kalau toh misalnya ternyata sore tadi itu Tifa dan Roy itu memang dibiarkan untuk ada di luar tahanan, saya pikir itu ya masih bagian dari proses hukum ya. Tapi yang paling menggembirakan tetap bagi saya khususnya ya sebagai pendukung Pak Jokowi ya. Yang penting kasus di klaster 2 ini dan kemudian menyusul besok mungkin dalam waktu 2 minggu lagi klaster 1 juga akan segera pemberkasan. Masalah ini sudah sampai ke pelimpahan kejaksaan. Itu yang paling penting, ya kan? Yang selama ini kan biasalah kita tahu banyak yang mengganjal kasus ini supaya jangan sampai ke pengadilan. Jadi hemat saya Pak Jokowi tidak, menurut saya mungkin tidak akan mempersoalkan apakah Roy ditahan atau tidak sampai menuju persidangan, Tifa ditahan atau tidak menuju persidangan juga nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau sampai ini kemudian dianggap kasusnya dihentikan. Itu yang problem. Karena saya masih ingat sekali beberapa kali saya bertemu dengan Pak Jokowi di kediaman beliau. Bagi saya yang penting Mas Budius, saya harus punya forum ya, saya harus punya forum untuk menjelaskan dan melihatkan kepada publik bahwa saya memiliki ijazah yang dimaksud oleh mereka. Saya akan lihatkan nanti dari ijazah SD, SMP, SMA sampai ijazah saya di perguruan tinggi di Fakultas Kehutanan. Jadi persoalan apakah nanti mereka dibebaskan atau tidak, setidaknya kewajiban saya punya forum disaksikan oleh majelis hakim ya, apa yang mereka minta ya kan, berdasarkan pelaporan saya sudah lihatkan. Biarkan nanti majelis hakim yang akan memutuskan apakah mereka bersalah atau tidak. Nah, jadi dengan kejadian hari ini ya, kita seolah-olah memang ini lebih dari drama Korea juga rasanya, ya kan? Kemarin pendukung Pak Jokowi begitu gembira ya kan, karena ada proses penahanan atau ada pengamanan dengan Roy dijemput di rumah, Tifa juga dijemput di rumah, kemudian diamankan. Ya, tiba-tiba hari ini ya mereka dibebaskan lagi, tapi bukan berarti masalah ini selesai. Ya, kita jangan sampai salah paham di sini bahwa ada sebagian teman-teman relawan yang marah, yang menduga macam-macam, ya itu juga sah-sah saja. Ya, bahkan saya hari ini membuat konten ya di kanal YouTube saya, ya bahasa saya mengatakan bahwa ya kalau ternyata mereka dibebaskan, ya berarti kejaksaan masuk angin. Kenapa masuk anginnya? Ya berarti ada intervensi berarti. Nah, kalau bahasa hukumnya mungkin bukan intervensi ya, ada atensi, ya kan? Siapa yang melakukan atensi? Sebenarnya saya yakin Pak Jokowi tahu, ya Pak Jokowi tahu siapa yang melakukan atensi. Bahkan sebenarnya ini adalah bukan kasus hukum sebenarnya. Ini adalah peristiwa politik tingkat tinggi, ya. Saya nggak usah jelaskan. Ini adalah pertemuan antar dewa. Siapakah yang dimaksud? Saya yakin para penonton semuanya paham apa yang saya maksudkan. Gitu. Jadi maksudnya kita jangan juga terjebak. Waduh, pendukung Pak Jokowi misalnya marah segala macam. Wah, ini tidak ada keadilan, belum jaksa berpihak, nggak ada masalah. Ya kan, proses sidang kan tetap jalan. Ya kan, jangan karena kita ingin memuaskan hati kita maunya Roy Suryo dan Tifa tuh hari ini malam ini sampai menuju persidangan mereka di sel, itu kan maunya kita, ya kan? Sama juga mereka kan maunya Pak Jokowi juga masuk sel, kan begitu. Jadi kita objektif aja ya, kita kawal terus pada seluruh teman-teman termul ya, kita nggak usah emosi, kita kawal aja. Yang pasti ya, persidangan sudah akan berlangsung. Dan sebenarnya ini tetap melegakan saya karena kalau ini sampai belum P21, belum pelimpahan tahap kedua, itu baru problem. Ya, kalau ini kan sudah nggak ada problem, sudah P21 gitu loh.
Gitu kira-kira. Bang, jika memang benar ada atensi atau intervensi, apa alasannya Bang? Apakah mereka ini juga ada tekanan juga dari belakang Bang? Apa alasannya? Ya semuanya kan bermain ya. Kita tahu bahwa di belakang teman-teman Roy Suryo ini pasti juga ada invisible hand ya di belakang mereka. Masalahnya kan kita nggak boleh sebut nama, ya kan. Di samping juga akurasi dari nama-nama yang kita duga, oh si A, si B, itu juga belum tentu benar. Tetapi dalam konstelasi politik sebenarnya, memang ini sebenarnya sebuah agenda ya untuk meminggirkan Pak Jokowi ya agar Mas Gibran ya kemudian setidaknya tidak lagi menghalangi Pak Prabowo untuk periode kedua ya kan. Nah, kalau kita lihat argumen yang mereka sampaikan oleh orang yang mengatakan ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu, ini kan sebenarnya secara logikanya nggak, nah dengan sikap-sikap Roy Suryo, pengacaranya, pendukungnya kan nggak nyambung gitu loh. Kalau benar mereka itu yakin, Roy Suryo itu yakin 99,9% itu ijazah Pak Jokowi palsu. Ketika kemarin mereka ditangkap, harusnya nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak usah seolah-olah mereka diperlakukan tidak adil. Ya udah Pak, kalau perlu segerakan saja proses ke pengadilan, segera saya di P21-kan, segera saya ditahan di kejaksaan, segera sidang saya akan buka di pengadilan. Itu baru relevan. Itu artinya antara ucapan Roy Suryo dengan tindakannya nyambung. Ini kan enggak. 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu, tetapi mereka mencoba menghindar untuk tidak mau sidang, untuk tidak mau persidangan terhadap kasus ini ya sampai tuntas. Artinya apa? 99,9% itu hanya omon-omon. Kalau misalnya saya sebagai Roy Suryo atau teman-teman sebagai Roy Suryo, saya yakin ini, ya kan, pasti saya berkeinginan saya ingin permalukan Pak Jokowi di pengadilan. Ini loh Pak buktinya, ya kan? Kan itu logikanya. Nah, kenapa ketika mereka yakin ijazah Pak Jokowi palsu, tapi mereka menghindari persidangan? Kan dalam situasi seperti ini, satu-satunya lembaga yang bisa ya mempunyai kekuatan otoritatif untuk mengatakan ijazah ini palsu, ketok palu jebret. Ijazah ini asli, ketok palu jebret, itu hanya majelis hakim. Bukan Pak Jokowi lagi, bukan Roy Suryo lagi, bukan Desmond atau siapapun pakar gitu loh. Hanya majelis hakim. Setidaknya di tingkat pertama, bahwa mereka nanti akan banding dan seterusnya, itu kan persoalan lain gitu loh. Pak, kan hari ini juga ternyata ada 50 tokoh penjamin dari Mas Roy dan Tifai ya. Ini cukup banyak, bukan bisa dibilang jarang sekali orang yang mau menjamin untuk menjaminkan diri untuk seseorang gitu. Yeah. Tapi ini 50 tokoh yang bukan sembarangan, mereka berani untuk jadi penjamin Mas Roy dan mungkin Abang sendiri. Setahu saya mereka tidak ditahan bukan karena ada jaminannya tokoh-tokoh. Jadi dari yang saya dengar tadi penjelasan Refli Harun, karena memang tidak ada alasan objektif dan subjektif ya yang mereka ajukan berdasarkan catatan selama mereka hampir 2 bulan menjadi tersangka, mereka 30 kali berarti 30 minggu ya kan, untuk istilahnya wajib lapor ya kan. Nah, jadi mereka memberikan catatan-catatan itu kepada pihak kejaksaan bahwa selama ini klien mereka itu kooperatif ya kan, selalu menginformasikan gimana keberadaan mereka, dipanggil langsung datang. Nah, dengan alasan-alasan itu ya, berdasarkan record itu dikonfirmasikan ke pihak penyidik di kepolisian, benar mereka persis seperti yang disampaikan oleh pengacaranya. Karena alasan itu kemudian ya pihak kejaksaan juga memahami, oke, kalau gitu kalian tidak ditahan. Kenapa? Karena konsekuensi ketika jaksa memberikan dia tidak ditahan itu, manakala ternyata mereka itu kemudian menghilang, ya itu adalah beban bagi kejaksaan, ya beban bagi kejaksaan. Artinya kalau itu kemudian kata Refli Harun ini kan langsung dari Pak Jaksa Agungnya kan, berarti reputasi Jaksa Agung dipertaruhkan di sini.
kalau ternyata misalnya mereka tiba-tiba salah satu di antara mereka ketika jadwal yang ditentukan untuk pemeriksaan atau mau menuju persidangan tiba-tiba menghilang. Nah, tetapi berdasarkan catatan-catatan yang mereka miliki sewaktu mereka ada di tangan penyidik kepolisian, kan semuanya baik-baik saja. Jadi bukan karena adanya jaminan itu tadi, jaminan dari tokoh-tokoh itu tadi, gitu. Kalau misalnya 100, saya pikir jangankan 100, 1000 pun nggak ada masalah sebenarnya, ya kan? Karena sekali lagi saya ingatkan, yang dipentingkan Pak Jokowi, ya, ingat loh, yang dipentingkan Pak Jokowi bukan apakah mereka itu ditahan atau tidak saat ini. Tapi bagi Pak Jokowi adalah saya hanya ingin kepastian ada forum bagi saya untuk menjelaskan itu di depan majelis hakim. Bahkan kata beliau, apapun keputusan majelis hakim kita akan terima. Itu yang penting, dan sejauh ini kan tidak ada yang mengganggu. Mau Siro ditahan atau tidak, mau Tifa ditahan atau tidak, ada masalah. Ini, itu yang harus kita pegang sebagai kuncinya di situ. Gitu. Oke? Siap.